Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua selalu baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama saya, Tindi Atika dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan NIM 06128191924075. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Apakah salah satu dari kalian semua sudah ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Betul sekali. Jadi kita akan membahas tentang pahat bubut yang meliputi pengertian dari pahat bubut itu sendiri, yang kedua macam-macam pahat bubut beserta fungsinya, yang ketiga macam-macam pahat bubut jika dilihat dari segi materialnya, dan yang terakhir kita akan membahas tentang sifat bahan atau material. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui tentang pahat bubut itu sendiri. Jadi, apa sih itu pahat bubut? Apakah salah satu dari kalian semua ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pahat bubut? Apa itu pahat bubut? Pahat bubut merupakan suatu alat potong utama yang biasanya digunakan pada proses pembubutan. Nah, pahat bubut ini sangat diperlukan pada proses pembubutan. Kenapa? Kenapa ya kira-kira? Kenapa pahat bubut ini sangat diperlukan pada proses pembubutan? Karena pahat bubut dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pekerjaan. Misalnya, pahat bubut dapat digunakan untuk membuat permukaan atau pasi bertingkat, alur, semper, tirus, memperbesar lubang, ulir, dan memotong. Jenis pahat bubut itu bermacam-macam tergantung dari fungsinya. Itu berarti macam-macam bentuk pahat bubut, prinsip kerjanya itu tidak sama. Tidak boleh dipakai untuk berbagai macam pengerjaan. Berikut jenis-jenis pahat bubut beserta fungsinya. Yang pertama itu ada pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan ini biasanya digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Untuk arah pemakanannya dari pahat bubut rata kanan ini yaitu dari arah kanan ke kiri. Pahat bubut rata kanan memiliki besar sudut 80 derajat. Nah, pahat bubut rata kanan ini memiliki bentuk asahan yang bermacam-macam. Tetapi, meskipun pahat ini memiliki bentuk asahan yang bermacam-macam, bentuk sudutnya tidak relatif berubah. Tidak banyak berubah. Yang kedua yaitu ada pahat bubut rata kiri. Sama seperti pahat bubut rata kanan yang tadi di atas, pahat bubut rata kiri ini biasanya digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Nah, perbedaannya terletak pada arah pemakanannya dari pahat bubut rata kiri itu sendiri. Untuk arah pemakanannya itu dari kiri ke kanan. Pahat bubut rata kiri memiliki besar sudut 80 derajat, sama seperti pahat bubut rata kanan tadi. Pahat bubut rata kiri ini juga memiliki bentuk asahan yang bermacam-macam. Tetapi meskipun pahat ini memiliki bentuk asahan yang bermacam-macam, bentuk sudutnya tidak banyak berubah. Pahat bubut rata kiri ini
cocok untuk melakukan passing untuk permukaan sebelah kiri. Yang ketiga itu ada pahat muka. Bisa dilihat gambarnya di atas pahat muka. Nah, pahat muka ini hampir sama dengan pahat rata. Perbedaannya terletak pada besar sudut puncak dari pahat muka. Kalau pahat bubut rata memiliki sudut puncak 80 derajat, maka pahat bubut muka memiliki sudut puncak 55 derajat. Pahat muka biasanya digunakan untuk permukaan ujung benda kerja hingga rata untuk membubut ujung benda kerja, baik benda kerja yang ditahan oleh senter ataupun benda kerja yang tidak ditahan oleh senter. Untuk pemakanannya, pahat bubut muka ini dimulai dari bagian tengah atau titik tengah senter ke arah sisi benda kerja. Jadi gerakan dari pahat muka itu memundur dari tengah, memundur ke arah benda kerja. Nah, harus kalian ingat kalau putaran benda kerjanya harus benar dan tepat ya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa putaran benda kerjanya harus tepat dan benar? Karena jika putaran benda kerja tersebut salah, maka akan menyebabkan benda kerja tidak terpotong dan memberi beban berlebih pada pahat, sehingga dikhawatirkan pahat akan patah. Yang keempat, itu ada pahat potong. Bisa dilihat gambarnya di atas, pahat potong. Nah, pahat potong ini biasanya digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongannya dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter jika benda kerja yang dipotong panjang, atau benda kerja tidak ditahan oleh senter jika benda kerja yang dipotong pendek. Untuk pelaksanaan dalam pemotongannya, benda kerja tidak boleh sampai putus. Kenapa? Kenapa benda kerja tidak boleh putus? Karena untuk menghindari meloncatnya benda kerja dan patahnya pahat. Yang kelima itu ada pahat ulir. Untuk pahat ulir biasanya digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Misalnya nih, pada pahat ulir bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Untuk sudut pada pahat ulir, sudut pahatnya juga berbeda sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Misalnya nih, contoh, kita membuat ulir metris dengan sudut 60 derajat dan ulir Whitworth dengan sudut 55 derajat. Yang keenam, pahat alur. Pahat alur ini biasanya digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Pahat ini biasanya digunakan untuk pembatas ketika akan mengulir benda kerja. Untuk bentuknya hampir sama dengan pahat alur. Yang ketujuh ada pahat bentuk. Pahat bentuk merupakan pahat yang mata potongnya berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Pada umumnya, pahat ini memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri, ke kanan, serta maju, tegak ataupun lurus. Dengan menggunakan pahat bentuk ini, kita bisa menghasilkan bentuk yang sama untuk beberapa pekerjaan. Yang kedelapan, pahat semper. Bisa kita lihat bentuknya. Pahat semper biasanya digunakan untuk menyimpulkan bagian benda kerja yang tajam.
Jadi biasanya ada bagian dari benda kerja yang bersifat tajam. Nah, karena itulah pahat semper ini diperlukan. Tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya supaya tidak tajam lagi ya. Sebenarnya, semua bagian yang tajam sebaiknya disemper. Walaupun mungkin di gambar kerja tidak ada perintah untuk semper, hanya untuk memudahkan pekerja dalam prosedur pengerjaan. Untuk semper yang tidak ada pada gambar, cukup yang kecil saja ya. Ambil kira-kira 0,2 mm dikali 45 derajat. Ambil yang kecil saja, ingat, supaya tidak mengakibatkan cacat pada benda kerja. Yang kesembilan, pahat bubut rata dalam. Bisa kita lihat bersama-sama gambarnya, pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam ini biasanya digunakan untuk membuat lubang atau bagian dalam benda kerja. Pahat bubut rata ini juga biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Yang ke-10, di sini ada pahat bubut fasing dalam. Nah, bisa kita lihat gambarnya ya. Pahat bubut fasing dalam. Untuk pahat bubut fasing dalam ini sama seperti namanya, pahat bubut fasing dalam. Pahat bubut ini digunakan untuk meratakan bagian muka atau fasing yang ada di dalam lubang. Yang ke-11, di sini ada pahat alur dalam. Untuk pahat alur dalam merupakan pahat bubut yang digunakan khusus. Ingat, khusus untuk membuat alur pada lubang. Jadi, jika ingin membuat alur pada lubang, itu khusus menggunakan pahat bubut alur dalam. Dan yang terakhir, pahat ulir dalam. Sama seperti pahat alur dalam, pahat ulir juga khusus digunakan untuk membuat ulir pada lubang. Jadi, jika ingin membuat ulir dalam, itu khusus menggunakan pahat ulir dalam. Oke? Nah, itulah tadi 12 macam pahat bubut beserta fungsinya. Jadi, tadi ada pahat apa saja ya? Apakah kalian semua masih ingat 12 pahat tadi? Ayo, masih ingat? Ada pahat bubut rata tadi. Yang pertama, pahat bubut rata kanan. Yang kedua, ada pahat bubut rata kiri. Yang ketiga, pahat muka. Yang keempat tadi ada pahat potong. Selanjutnya, pahat ulir dan pahat alur. Yang ketujuh, pahat bentuk. Ke-8, pahat senter. Ke-9, pahat bubut rata dalam. Yang ke-10 ada pahat apa tadi yang ke-10? Yang ke-10 ada pahat bubut fasing dalam. Ke-11, pahat bubut alur dalam. Dan yang terakhir ada pahat bubut ulir dalam. Baiklah, jika tadi kita membahas tentang macam-macam pahat bubut beserta fungsinya, sekarang kita akan membahas tentang jenis pahat bubut menurut materialnya. Jadi, pahat bubut itu dibedakan menurut materialnya. Selain pahat bubut itu tidak memiliki prinsip kerja yang sama, pahat bubut juga tidak memiliki sifat bahan material yang sama. Nah, itu artinya tidak semua pahat bubut memiliki material yang sama. Langsung saja kita bahas 10 jenis pahat bubut menurut materialnya. Yang pertama itu ada pahat
karbon tinggi. Pahat bubut baja karbon tinggi ini biasanya digunakan sebagai alat potong untuk pengerjaan baja lunak dan kuningan. Bahan baja karbon tinggi ini akan kehilangan kekerasannya pada suhu 250 derajat Celcius. Kedua, ada pahat bubut HSS atau High Speed Steel, baja kecepatan tinggi. Material ini biasanya digunakan pada pahat bubut, mata bor, pisau brace, primer, dan lain-lain. Pahat bubut HSS ini akan kehilangan kekerasannya pada suhu 600 derajat Celcius. Kadang-kadang, tungsten pada material ini digantikan dengan unsur molybdenum. Karena untuk pahat bubut HSS dengan bahan molybdenum lebih murah dibandingkan dengan pahat bubut HSS bahan tungsten. Pahat bubut HSS dengan bahan molybdenum memiliki ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan pahat bubut HSS dengan bahan tungsten. Namun, pahat bubut HSS dengan bahan molybdenum ini memiliki ketahanan yang lebih rendah, ketahanan air. Yang ketiga yaitu pahat bubut baja paduan non-ferro. Material ini memiliki ciri khas tidak bisa dipanaskan. Digunakan untuk membuat suatu cetakan atau disk. Kehilangan kekerasannya pada suhu 800 derajat Celcius. Dibandingkan dengan HSS, material ini memiliki usia pakai yang lebih lama dan dapat digunakan untuk kecepatan potong yang lebih tinggi. Namun, memiliki ketegangan yang lebih lemah, sehingga mudah pecah, apalagi ketika menerima beban kecil. Yang keempat, pahat bubut widia atau karbida, material yang diproduksi dengan teknik metalurgi dengan pemanasan pada suhu 1000 derajat Celcius. Memiliki kecepatan potong 6 sampai dengan 8 kali kecepatan potong HSS. Dapat bertahan hingga suhu 1000 derajat Celcius. Memiliki kekuatan tekan yang tinggi, namun memiliki kekuatan tarik yang rendah. Material ini sangat kaku dan memiliki modulusitas yang tinggi. Memiliki ketahanan aus yang tinggi dan memiliki koefisien termal yang rendah. Memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Kelebihan karbida adalah memiliki kapasitas produktivitas yang tinggi. Dapat menghasilkan permukaan benda kerja dengan kualitas terbaik. Dapat juga digunakan untuk pengerjaan baja yang telah dikeraskan, sehingga menghemat biaya produksi. Yang kelima, itu ada pahat bubut keramik. Material yang digunakan untuk alat potong berkecepatan tinggi sekitar 500 meter per menit. Cocok digunakan untuk pemotongan yang dilakukan secara terus-menerus. Dapat bertahan hingga suhu 1200 derajat Celcius. Memiliki ketahanan abrasi yang tinggi, umumnya digunakan untuk pengerjaan bahan plastik. Yang keenam, pahat bubut sermen merupakan kombinasi antara keramik dan logam. Melalui proses metalurgi, keramik pada material ini berfungsi meningkatkan refraktivitas. Sedangkan logam pada material ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan yang tinggi dan ketahanan panas. Biasanya menggunakan persentase 90% keramik dan 10% logam.
Semakin tinggi persentase logam, maka akan meningkatkan ketahanan kerapuhan dan mengurangi ketahanan aus. Yang ketujuh ada pahat bubut intan atau berlian. Material ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, ekspansi thermal yang rendah, juga memiliki konduktivitas thermal yang tinggi, koefisien gesek yang rendah. Alat potong dengan material berlian dapat digunakan untuk kecepatan 1.500 sampai 200 mm per menit. Dapat bertahan hingga suhu di atas 1.500 derajat Celcius. Yang kedelapan, pahat bubut CBN. Pahat bubut ini terbentuk dari atom nitrogen dan bor. Memiliki proses metalurgi daya. Biasanya digunakan sebagai pengganti alat potong dengan material berlian. Material ini juga digunakan sebagai roda gerinda untuk mengasah pahat potong HSS karena dapat memberikan permukaan finishing yang sangat baik. Yang kesembilan, pahat bubut UCON merupakan material yang dikembangkan oleh Union Carbide di Amerika Serikat. Material ini terdiri dari 50% columbium, 30% titanium, dan 20% tungsten. Pahat bubut ini merupakan paduan logam tanpa api yang memiliki permukaan luar yang keras namun inti yang lunak. Material ini jarang digunakan karena harganya yang mahal dan tidak mudah terjangkau. Yang ke-10 terakhir, pahat bubut CAON. Pahat ini dibuat melalui proses metalurgi serbuk dengan mencampurkan serbuk silikon, nitrogen, aluminium, dan oksigen dengan cara dipanaskan sampai suhu 1.800 derajat Celcius. Material ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada keramik dan dapat digunakan untuk pemotongan yang terputus. Memiliki kecepatan potong 2-3 kali lipat dari keramik. Nah, itulah tadi 10 macam pahat bubut jika dilihat dari segi materialnya. Ada pahat bubut baja karbon tinggi, pahat bubut HSS (High Speed Steel) baja karbon tinggi, pahat bubut baja paduan non-ferro, pahat bubut media atau karbida, pahat bubut keramik, pahat bubut ceramic, pahat bubut CBN, pahat bubut intan atau berlian, pahat bubut UCON, dan yang terakhir pahat bubut CAON. Baiklah, yang terakhir yaitu tentang sifat bahan atau materi terakhir kita pada video kali ini. Pahat bubut secara garis besar ada 4 sifat utama yang diperlukan untuk menjadi alat potong yang memiliki kemampuan pemotongan atau performa yang baik. Adapun sifat-sifat yang dibutuhkan pada suatu alat potong antara lain: yang pertama, sifat paling utama yang dibutuhkan oleh alat potong adalah keras. Sifat keras suatu alat potong sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur paduan yang ada pada bahan alat potong tersebut. Sehingga apabila ingin meningkatkan kekerasannya pada saat proses pembuatan, harus menambahkan unsur paduan lain yang mampu meningkatkan kekerasan. Yang kedua, bulat atau liat. Sifat bulat ini menyebabkan
pahat mampu untuk mengalami pelenturan atau defleksi yang bersifat elastis. Meskipun dapat melentur, pahat diharapkan tetap stabil dan kokoh. Defleksi hanya diperlukan untuk mengurangi efek dari beban kejut. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pahat dibuat dari dua material yang berbeda. Yang pertama, material keras atau material alat potong. Yang kedua, material penyangga yang biasanya terbuat dari baja. Sifat bahan material yang ketiga yaitu tahan panas. Setiap alat potong pada saat digunakan untuk melakukan pemotongan atau penyayatan akan timbul panas. Hal ini terjadi karena adanya gesekan akibat pemotongan. Besarnya panas yang ditimbulkan secara dominan tergantung dari kecepatan potong, kecepatan pemakanan, kedalaman pemakanan, putaran mesin, jenis bahan benda kerja yang dikerjakan, dan penggunaan air dingin. Yang keempat, sifat yang keempat yaitu tahan aus. Penampang ujung pahat yang kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami keausan. Sifat ini tidak bias terlepas atau erat kaitannya dengan sifat yang lain, yaitu kekerasan, keuletan, dan tahan panas. Akan tetapi, merupakan hal yang berdiri sendiri. Umur pakai pahat secara normal menunjukkan tingkat ketahanan terhadap keausan. Keausan gesekan yang timbul pada mata sayat pahat bubut ini dapat disebabkan terjadinya gesekan maupun getaran yang terjadi pada saat pemotongan atau penyayatan. Sifat tahan aus dapat diperbaiki dengan penambahan unsur paduan atau dengan perbaikan pada geometri sudut pada pahat bubut. Baiklah, itulah tadi materi pada video kali ini tentang pahat bubut, meliputi pengertian pahat bubut, jenis-jenis pahat bubut dan fungsinya, jenis-jenis pahat bubut jika dilihat dari segi materialnya, dan sifat bahan atau material pahat bubut. Semoga bermanfaat dan dapat kalian gunakan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Arini Atika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTM Bongkar.